Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Ramai di media sosial dan platform video lainnya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Korlantas membahas terkait SIM, STNK dan BPKB. Ya, ada usulan yang cukup menarik ya, yang dulu juga sempat menjadi bahan kampanye Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kali ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Beni Kabur Harman yang meminta untuk penghapusan perpanjangan SIM. Ya, SIM itu harus dibuat seumur hidup ya, sekali seumur hidup. Begitu juga STNK dan juga BPKB ya, karena sangat memberatkan rakyat miskin ya. Beni Kabur Harman menjelaskan misalkan masyarakat di daerah ya, ketika misalkan dia mau memperpanjang STNK-nya ya, dibilang platnya masih bagus kenapa harus ganti ya, karena sudah habis masanya. Dia ke kota dia kena tilang sudah habis. Ataupun tadi STNK-nya ternyata juga selain STNK-nya SIM-nya juga mati. Wah, ini yang kemudian memberatkan ya. Ada usulan untuk membuat baik STNK, SIM atau BPKB itu berjalan sekali bayar ya sudah, untuk berlaku selamanya. Ataupun tadi opsi kedua adalah menggratiskan biaya perpanjangan SIM dan juga STNK. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama Dr. Agus Kiswantono. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, Pak. Dr. Agus, ini isu terkait SIM dan STNK kembali mencuat ya. Dan kenapa sih Korlantas atau pemerintah sendiri kenapa tidak mau memberlakukan SIM seumur hidup atau STNK selamanya? Maksudnya tadi tidak usah diperpanjang lagi karena memang jelas ya, kan ini juga menjadi akhirnya celah kejahatan juga ya, ketika kemudian banyak masyarakat di daerah ya akhirnya banyak menggunakan motor yang ya tadi STNK-nya mati dan lain sebagainya, atau plat bodong disebutnya ya. Ya, atau yang kemudian menjadi dikenal sebagai motor miring atau apa sebagainya. Tapi kadang juga memang orang mau mengurus itu juga susah, di samping ada keribetan administrasi, kemudian juga mungkin uangnya tidak ada dan lain sebagainya. Apalagi dengan aturan-aturan terbaru yang mengharuskan ya seseorang yang mau memperpanjang STNK, SIM dan lain sebagainya harus sudah punya BPJS Kesehatan. Ini yang akan semakin rumit ya. Sedangkan tadi semua masyarakat Indonesia ada yang tadi mengurus BPJS-nya, ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, yang tidak berbayar pun mengurus di tingkat desa atau kelurahan, kemudian sampai ke dinas sosial pun repot sekali ya, karena harus ada terutama yang tidak berbayar itu harus ada foto rumah, penghasilan dan lain sebagainya. Itu kan masalah administrasi yang masyarakat awam itu repot ya. Ya padahal mereka ya tadi bisa jadi membeli kendaraan bermotor tersebut mungkin second atau mungkin juga leasing ya, atau mencicil kredit tidak tunai. Ini sudah sangat repot. Sudahlah ya, mungkin dia ngambilnya yang 36 bulan atau 3 tahun, setiap tahun dia bayar pajak, kemudian perpanjang lagi STNK. Kadang pusing masyarakat itu. Ya pada akhirnya kalau di daerah-daerah itu ya banyak kendaraan yang plat nomornya itu sudah mati, tapi itu biasanya untuk dibawa di sekitaran wilayah desa saja ya, tidak dibawa ke perkotaan yang biasanya banyak tilangan, banyak operasi dan lain sebagainya. Terkait SIM juga biasanya orang uh, ya mohon maaf ya, ini sudah terjadi di masyarakat, itu nembak bayar sekian ratus ribu, bayar sekian juta, yang penting jadi gitu. Banyak calo di situ. Kalaupun kemudian ikut tes, banyak yang nggak lolos ya, karena banyak sekali uh, apa tikungan-tikungan ketika melakukan pembuatan SIM itu untuk dites ya, bagaimana dia berkendara di jalanan itu sangat sulit dikatakan. Dan kemudian banyak yang tidak lolos, nah akhirnya memilih jalur untuk ya tadi nembak, istilahnya nembak lah ya kalau orang-orang desa itu, atau kemudian bayar oknum lah ya.
oknum yang kadang juga tidak langsung ke oknumnya, tapi ada calo yang kemudian orang-orang yang masyarakat yang punya relasi, ya punya hubungan ke oknum di kepolisian untuk kemudian memperlancar pembuatan SIM. Nah, ini seperti apa? Apakah memang tadi pembuatan SIM, perpanjangan SIM, STNK dan BPKB itu memang punya nilai yang luar biasa bagi pemasukan kepolisian atau negara? Ya, di satu sisi anggaran untuk kepolisian kan setiap tahun sangat meningkat, ya. Apakah itu tidak cukup hingga kemudian harus mencari objekan lain atau seperti apa? Sedangkan ya tadi masyarakat, ya terutama motor ini kan, ya tadi masyarakat di Indonesia itu ya kan kebanyakan ya menggunakan motor, ya yang mobil itu ya walaupun sekarang dipermudah kredit dan lain sebagainya, tetap motor itu menjadi arus utama di masyarakat. Ini seperti apa perspektifnya? Silakan Dokter Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Uh, yang pertama, tema malam ini adalah tema yang menurut saya tema yang cukup sensi. Ya. Kenapa saya bilang sensi? Karena kalau tema ini diflorkan maupun dijajak pendapat dari level atas sampai bawah, mayoritas masyarakat, pendapat ini adalah pendapat yang sangat luar biasa menarik, gitu. Atau pendapat yang sangat bagus. Tapi perlu diingat, ya, pendapat yang bagus itu akan berdampak pendapatan yang tidak bagus. Nah, ini. Jadi ini tema yang cukup cukup unik, ya. Mayoritas masyarakat mengatakan bagus, ya, pendapat ini, ya. Kalau sudah terkait dengan kebijakan, maka ada pendapatan yang tidak bagus. Itu. Manakala kebijakan ini yang kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang itu bisa jadi Mahkamah Konstitusi ini kan ada legal opini yang itu dibikin berdasarkan dari historical dari yang mau diputuskan tersebut, ya. Baik ada naskah akademiknya dan lain sebagainya, ya. Itu kan pasti ada pertimbangan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ini kan berarti apa yang perlu kita bahas dan apa yang perlu kita akan dapatkan. Jadi kalau kita melihat masalah SIM, surat izin mengemudi maupun STNK, ya, eh, maka yang perlu kita bahas ini ada tiga hal, ya, tiga hal. Yang pertama terkait dengan keamanan data dan yang kemarin yaitu dijadikan satu tematik atau sentral tematik itu adalah data forensik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengendalian kondisi kendaraan. Itu. Jadi tadi sempat dibahas bahwa kendaraan itu manakala nggak diperpanjang, kalau itu di daerah-daerah yang minim monitoring, ya, atau yang jauh dari pusaran kekuasaan, ya gitu, yang mana ini tidak kontrolnya itu sangat rendah, maka kendaraan-kendaraan bodong itu, atau dalam tanda kutip, yang nggak diperpanjang STNK-nya, itu akan muncul bak jamur, gitu. Yang kedua, tadi itu pengendalian terkait dengan kondisi kendaraan, baik itu roda dua maupun roda empat. Nah, ini yang cukup menarik, yang ketiga ini, ya, pendapatan negara. Jadi kalau pendapatan negara ini kan ada yang disetorkan ke negara, ada yang disetorkan kepada, ya, eh, struktural terkait dengan eh, apa itu mekanisme dari pekerjaan yang ada kaitannya dengan SIM, STNK maupun yang lainnya, gitu. Kalau kita sekarang bahas masalah SIM STNK, ya berarti terkait dengan aliran dana yang itu masuk kepada baik itu PAD, baik itu kepada pajak-pajak yang itu ada kaitannya dengan SIM maupun STNK. Jadi pendapatan negara. Kalau kita melihat kebijakan
kebijakan ini kan berarti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ini juga menyangkut uh, ada 3 item. Pertama, kebijakan yang saat ini itu adalah proses administrasinya itu membebani masyarakat, baik itu terkait dengan waktu pengurusan maupun terkait dengan biaya pengurusan. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan saat ini terkait dengan SIM dan STNK yang itu ya notabene ya yang berdampak itu kepada yang pemilik kendaraan ya, yang dipersulit juga pemilik kendaraan, yang membuang waktu cukup banyak itu juga pemilik kendaraan. Nah, itu kalau inefisiensinya itu akan muncul. Nah, ini terkait dengan apa itu eh, eh, pemilik kendaraan. Jadi kalau itu dilakukan digitalisasi atau layanan data terpadu yang terintegrasi, layaknya KTP ya, layaknya paspor dan lain sebagainya, maka sebetulnya itu kan harusnya bagus, harusnya itu efisien, ya. Tapi belum tentu efisien ini disukai, gitu. Karena akan berdampak pada tadi itu, ya calonya. Kalau bahasa saya ini calo, ya. Eh, bukan bukan apa itu, bukan kompetensi. Jadi surat izin mengemudi ini kan merupakan kompetensi yang harus diuji. Tapi berhubung kadang-kadang berbelit-belit ya, dan ada celah di situ untuk menaikkan pendapatan, maka ya calo terkait dengan SIM dan STNK itu di seluruh ya, kalau saya bilang di seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu ya, ini diduga juga cukup luar biasa banyaknya gitu. Ya. Jadi eh, eh, kadang ya kalau bisa lama kenapa dibuat cepat, kalau bisa berbelit kenapa dibuat mudah. Nah, seringkali ada keterbatasan seperti itu yang muncul pada saat proses pengurusan, baik itu perpanjangan yang itu yang harus terregistrasi setiap tahun. Yang ketiga, tentang kebijakan SIM maupun STNK, ini yang perlu dipahami. Persepsi masyarakat bahwa pembaruan baik itu SIM maupun STNK itu tidak membawa manfaat langsung yang signifikan. Contoh misalkan, kalau orang itu ya melakukan perpanjangan SIM C, kan gitu. Manfaat pembaruan ini apa? Ya, kan gitu. Contoh misalkan ketilang, ya ketilang, ada ketilang bisa dibayar, itu. Ada yang ketilang juga ada celah di situ untuk melakukan transaksional, kan itu. Ya gara-gara SIM-nya lupa, kan gitu. Harusnya kalau misalkan SIM itu terintegrasi secara digital data, maka cukup ya pakai QRIS ya, pakai barcode ya. Itu kan oh ini punya SIM. Kebetulan kelupaan, tapi kelupaan kadang-kadang kan nggak ada toleransi di situ ya terkait dengan kesalahan tersebut. Tidak ada toleransi. Nah, makanya persepsi masyarakat bahwa pembaruan tidak membawa manfaat langsung yang signifikan ini juga muncul terkait dengan kebijakan SIM maupun STNK perpanjangan. Nah, baik, itu awalan itu, Pak. Demikian. Ini juga ada data yang cukup menarik ya di tahun 2022, di mana ternyata pendapatan negara bukan dari pajak lewat penerbitan SIM dan perpanjangan SIM itu cukup lumayan ya, sangat lumayan lah, bukan sangat lumayan, tapi bagi masyarakat banyak 1,2 triliun rupiah ya, di mana 60%-nya 650 miliar itu berasal dari perpanjangan SIM dan yang 550 miliar itu dari penerbitan SIM baru. Artinya memang ada potensi pendapatan yang cukup menggiurkan di situ. Apalagi kalau nanti di situ ada tadi ya calo, dan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau kita ngomong hari ini pun sudah bukan apa namanya, nggak usah malu-malu lagi, karena memang itu hal yang biasa di semua wilayah, betul. Di semua wilayah pasti ada ya. Nggak di Ya kan, saya kan tinggal dari Jawa Tengah ya, sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat ya, itu sama aja begitu, apa oknum-oknum itu ada ya, dan memang yang calo-calo inilah yang kemudian
mempermainkan harga yang cukup menarik ya, dan masyarakat juga pasti tertarik karena tadi keribetan dari pengurusan secara administrasi, dan apalagi kalau membuat SIM itu ya baik perpanjangan tesnya itu yang kemudian bikin lama dan jarang yang bisa gitu. Jarang yang bisa, padahal kan nggak tahu ya, jalan di Indonesia kan nggak mungkin serumit tes-tes SIM itu. Dan apakah ini pendapatan dari penerbitan SIM ini yang juga menjadi perhatian ya dari Kementerian Keuangan ataupun dari pihak kepolisian, karena tadi potensinya lumayan 1,2 triliun. Kemudian juga apa namanya STNK pasti juga lebih banyak lagi karena itu kan ke pajak masuknya ya. Nah, ini apakah ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah ataupun juga alasan terkait tadi terkait SIM, bahwa terkait apa kemampuan seseorang ya, usia kan semakin sepuh usianya belum tentu kondisi fisik kemudian mampu untuk berkendara dan lain sebagainya. Apakah alasan-alasan ini masuk di akal atau memang seperti apa? Apakah tadi terkait usulan selanjutnya bahwa ya boleh perpanjangan SIM tapi harus gratis. Apakah ini masuk apa namanya tadi perhitungan dari pemerintah bahwa pendapatan dari SIM itu juga harus masuk juga atau seperti apa? Silakan, Dokter. Ya, uh, persepsi masyarakat yang mayoritas ya bahwa keinginan untuk tidak ya bersusah payah karena hidup ini kan sudah susah payah bekerja ini. Masa layanan publik ini juga membuat kita susah dan payah kan gitu. Jadi sehingga masyarakat pun ya kecenderungannya itu adalah hidup yang sudah luar biasa ini harusnya ya layanan masyarakat terkait dengan SIM dan STNK ini dibikin sesimpel mungkin dan tidak memberatkan masalah biaya ya. Yang paling penting itu ya sesimpel mungkin ini berarti terkait dengan proses administrasi, kemudian proses teknis yang gitu. Karena kendaraan ini kan harusnya hanya sekedar register kalau itu kendaraannya di dalam STNK. Kalau untuk yang berkendara itu kan SIM. Ya. SIM ini pun sebetulnya kan kalau memang sudah dites, ya, sudah ada testing, SIM C ini contoh biayanya, SIM C 100.000, itu kan ada biaya plus-plusnya itu, contoh biaya kesehatan, ya ada tambahan lagi, nggak 100.000 itu, padahal apa hubungannya, ya, eh, apa itu cek kendaraan, register kendaraan, SIM kendaraan dengan biaya kesehatan, kan gitu, ya. Kalau kendaraan ya kendaraan saja. Kalau orang itu misalkan kurang sehat, ya kenapa harus ya dicek pada saat membuat SIM? Mending dia langsung aja ke puskesmas atau ke rumah sakit kan itu. Ya kan nilai kesehatan ini kan fluktuatif. Kenapa dipakai sebagai parameter utama? Itu masalah cek kesehatan. Belum lagi ada biaya psikologi. Ya. Psikologi juga luar biasa biayanya itu. Cek kesehatan 25.000, psikologi 60.000, belum lagi nanti ada tambahan-tambahan satu biaya asuransi yang gitu. Jadi ini multi multi efek yang sangat luar biasa untuk ya untuk prosedur ya sekarang ini. Jadi kalau itu kita coba mengacu ke India, India ya SIM itu berlaku 50 tahun. India itu berlaku selama 50 tahun meskipun registernya itu eh, per 5 tahun itu India. Contoh misalkan ya eh, tetangga tetangga dekat kita, misalkan tetangga dekat kita ini kan berarti Malaysia, eh, Malaysia. ya bisa Malaysia itu Malaysia, 10 tahun. 10 masih tahun. 10 tahun. Nah, jadi Singapura sampai 65 tahun. Singapura 65 tahun. Jadi kalau kita mau jujur ini berarti kebijakan ini untuk menyusahkan masyarakat ataukah kebijakan ini untuk mengatur masyarakat? Jadi kan kalau negara-negara yang sudah apa itu sudah punya filosofi bahwa aturan itu adalah untuk mengatur masyarakat supaya masyarakat itu lebih mudah, bukan menyusahkan masyarakat agar masyarakat itu keluar dananya
sehingga itu dipakai sebagai alasan ya melakukan efisiensi ya, baik itu terkait dengan pengurusan SIM di awal, perpanjangan STNK di awal maupun perpanjangan ini tidak membebani masyarakat. Ya. Karena kan beli kendaraan juga tidak ada bantuan. Beli kendaraan juga ya hasil uang dari yang pemilik kendaraan kan gitu. Ya kecuali kalau negara melakukan subsidi untuk membeli kendaraan kan gitu. Ya berarti bolehlah ya memberikan aturan-aturan yang mana aturan ini sebetulnya untuk memudahkan negara dalam rangka memonitoring maupun mengendalikan jumlah kendaraan maupun berkendara yang itu ada di negara. Jadi kalau kita geser ke negara-negara tetangga kita ini sebenarnya ya apa ya? Jadi eh, kita ini repetitifnya, repetitif mengulangnya itu terlampau sangat luar biasa, singkat sekali. Jadi sehingga masyarakat mengeluarkan uang untuk perpanjangan macam-macam tadi itu, ya baik itu yang di awal, kalau di awal itu seperti itu, kalau perpanjangan tidak pakai memang. Tapi kalau mati sehari kan otomatis mengulang lagi itu pun biayanya juga sangat luar biasa mahalnya kan itu ya. Jadi kita ini mau mencontoh siapa? Oke lah, kita ini nggak mau mencontoh. Kita itu ingin katanya di satu sisi ya kemarin presiden yang baru ingin menjadi satu pioner ya di dunia. Tapi di sisi yang lain eh, regulasi terkait dengan pelayanan masyarakat untuk SIM dan STNK ini yang dievaluasi untuk seumur hidup, misalnya seumur hidup, kemudian apa itu perpanjangannya bisa 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Kalau itu bisa dilakukan secara efisien dan ini memang meringankan beban masyarakat dengan kondisi beban yang mau kenaikan pajak eh, maunya 12% ya, 12% dari 12%. Kemudian gaji dinaikkan untuk pegawai negeri, pegawai swasta bagaimana? Nah ini kan beban tersendiri. Jadi sehingga ya negara ini adalah negara yang penuh beban bagi masyarakat. Jangan sampai muncul seperti itu. Ya, harusnya negara ini mampu memudahkan, meringankan, ya sehingga masyarakatnya ini bisa sejahtera, ya, bisa bahagia. Ya, baik itu terkait dengan STNK. Jadi, jadi kita ini mau mencontoh siapa? Ini ini untuk tema pembahasan SIM dan STNK ini mencontoh siapa? Mau mencontoh negara yang sudah maju? Nggak seperti itu. Mau mencontoh negara yang berkembang juga nggak seperti itu. Nah, jadi sehingga kebijakan ini sebetulnya mau diarahkan untuk apa? Terus nanti seberapa efektif kebijakan ini? Kalau memang ini merugikan atau membebani masyarakat, berarti layak kebijakan SIM yang itu dilakukan perpanjangan tiap tahun sekali, maaf, 5 tahun sekali untuk SIM, untuk STNK kan setahun sekali, ini perlu dievaluasi lagi. Nah, demikian. Ya, baik. Eh, Artinya memang sebenarnya ini menunjukkan bahwa negara itu apakah kekurangan sumber pendapatan hingga kemudian harus sampai mengambil dari masyarakat kelas bawah. Ya kita kan tahu kebanyakan masyarakat Indonesia itu ya memiliki kendaraan roda dua yang itu memang sudah seperti menjadi kebutuhan primer ya untuk mobilitas dan lain sebagainya bekerja. Artinya kan apa namanya kenapa kemudian tidak mengambil sumber pendapatan yang lain ya artinya berarti memang pendapatan dari motor ini mau tidak mau dari kendaraan roda dua ini ya banyak atau kendaraan bermotor ini memang menjadi tumpuan juga ya karena tadi nilai 1,2 triliun ya belum lagi ditambah apa namanya calon-calonnya artinya memang apakah ini bukti negara kurang ya uang dan juga kurang sumber pendapatan atau seperti apa silakan Dokter Bagus. Ya, eh, jadi negara ini kan kalau kita saja ya bukan hanya membaca, tapi kita ini juga mampu melihat potensi yang sangat luar biasa. Indonesia ini ya dengan jumlah penduduk 100 apa itu eh, ratusan juta ya. Jadi jumlah penduduknya aja sangat luar biasa. Ya. Kemudian potensi alamnya juga luar biasa. Gitu.
Terus market market kendaraan roda dua maupun roda berapapun itu juga luar biasa. Karena penduduk Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya, gitu ya. Total penduduknya kita sama-sama sangat paham, ya. Kita itu kan negara dengan populasi penduduk yang terbesar, meskipun bukan paling besar di dunia, kan itu terbesar, ya, paling besar ya, ya itu ada Cina dan ada India. Jadi kalau kita melihat ya, kalau sumber pendapatan ya untuk tingkat masyarakat ya, baik itu yang paling banyak kendaraan roda dua itu tentunya di level menengah ke bawah ya. Tapi perlu diingat bahwa kendaraan itu adalah khususnya masyarakat level bawah maupun level menengah. Kendaraan ini adalah mensupport untuk produktivitas mereka dalam ya menjalani kehidupan ini. Jadi kendaraan itu bukan dipakai untuk foya-foya layaknya grid ya yang berpendapatan ke atas ya untuk hengki-pengki ya untuk apa itu jalan-jalan kemana kan. Nah, kalau kita melihat ya bahwa kendaraan ini untuk produktivitas kegiatan atau pekerjaan ada di masyarakat, maka negara harusnya mampu mengkerangkakan bahwa orang yang memilih kendaraan itu bukan untuk bersenang-senang loh ya kan itu, tapi untuk ya supaya masyarakat itu produktif. Kalau masyarakatnya produktif, otomatis negara itu tidak terbebani karena etos kerja dengan support kendaraan itu mampu menaikkan kinerja dari masyarakat. Kalau kinerja masyarakat itu naik, otomatis negara itu juga harusnya merasa bangga. Kenapa? Masyarakat otomatis paham apa yang dilakukan dan masyarakat kalau produktif ya itu akan mampu meningkatkan baik itu pendapatan negara secara otomatis, bukan lagi mengandalkan sektor pajak tapi produktivitas masyarakat Indonesia ya yang itu paham kewajiban dan juga paham akan hak-hak yang harus diterima. HA itu apa? Ya HA itu negara memberikan satu kemudahan, keringanan, yang mana seluruh aturan ini kan bisa dibikin mudah, dibikin gampang. Dan aturan itu juga bisa dibikin rumit, ya, bisa dibikin luar biasa, ya. Itu manakala negara memandang bahwa ya masyarakat itu menjadi beban, ya, menjadi beban. Sehingga negara justru ya memandang kalau masyarakat sebagai beban, otomatis ya maka yang dipikirkan ya contoh misalkan subsidi kendaraan itu beban. Kemudian subsidi dalam membuat SIM STNK misalkan itu beban. Ya tidak memandang ya efek-efek atau dampak-dampak positif yang lain, hanya memandang negatif gitu. Kalau ataupun ada kecelakaan, ya, ada permasalahan yang ada di jalan raya, maka ini kan dari sekian banyak ya masalah yang ada di jalan raya, sehingga untuk ya meningkatkan atau menurunkan angka kecelakaan ini bukan semata-mata karena SIM maupun karena perpanjangan STNK. Ada satu titik di mana itu harus dievaluasi bahwa berkendara itu bukan masalah perpanjangan SIM maupun STNK yang membuat celaka kan itu. Tapi ada faktor-faktor yang lain itu. Faktor-faktor yang nah, ini harus diurai oleh negara yang itu ya notabene ada leading sektor yang menangani masalah SIM dan STNK. Jadi kalau pendapatan cuma 1,2 triliun katakanlah ini ya, karena kan di masing-masing kabupaten kota kan ada itu pengurusan SIM maupun STNK. Kemudian di situ ada Samsat atau kantor bersama dari leading sektor yang menangani SIM maupun STNK. Dibanding dibanding dengan pengelolaan apa itu pengelolaan sumber pendapat yang lain itu sangat kecil sekali. Tapi berdampak pada masyarakat ya terkait dengan contoh misalkan kalau ada ketidakmampuan perpanjangan STNK. Contoh misalkan kalau terkait dengan bagaimana ya 100.000, 200.000 itu diberikan secara subsidi kepada masyarakat. Nah ini masyarakat yang otomatis akan semakin bergairah. Kenapa? Karena kendaraan itu sekali lagi bukan untuk bersenang-senang, tapi sekali lagi kendaraan itu adalah untuk mendukung
kinerja masyarakat atau membantu bekerja masyarakat. Ya, sehingga membutuhkan sarana prasarana dalam bentuk baik kendaraan roda dua maupun roda roda yang lainnya kan gitu. Demikian, Bang. Ya, baik. Mungkin sekaligus closing statement. Jadi sebenarnya pengaturan kendaraan yang baik terkait SIM, STNK itu harusnya seperti apa? Ya, mungkin dengan pandangan sudut pandang Islam misalkan, atau kemudian mencontoh ya negara-negara di dunia ini, apakah Indonesia bisa ya melakukan hal itu ya dengan sistem yang dianut negeri ini hari ini ya, dengan atau mengandalkan pajak sebagai pendapatan utama negara. Kita tahu pajak menopang hampir 84% dari pendapatan APBN kita. Artinya kalau kemudian eh, pajak dari perpanjangan SIM atau pembuatan SIM dan STNK ini hilang, artinya sumber pendapatan utama di APBN itu hilang ya. Dan ini juga sekaligus memberikan closing statement, seharusnya apa yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian menjadikan permasalahan kendaraan ini yang sebenarnya sudah masyarakat itu sudah jenuh ya kemudian untuk melakukan pengurusan-pengurusannya. Kalau kemudian tidak terpaksa, ya kalaupun melakukan pengurusan ujung-ujungnya kan pasti menggunakan calo. Itu sudah jamak di masyarakat, saya yakin. Ya jarang sekali yang kemudian mau mengurus SIM secara mandiri dan secara lewat jalur administrasi yang tersedia. Ya karena tadi apa ujiannya yang repot, terus juga butuh waktu yang cukup lama. Ini seperti apa? Sekaligus closing statement, Dr. Agus. Silakan. Baik, tentunya kan kita harus mampu mengurai, mampu memberi solusi, kemudian mampu memberikan kontribusi ya pada leading sektor yang ada kaitannya dengan SIM dan STNK. Oke, sekarang kita mampu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi kepada leading sektor yang ada kaitannya dengan pengurusan SIM dan STNK. Yang pertama rekomendasi dan yang ada kaitannya dengan SIM dan STNK. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan efisiensi. Yang masuk ke negara berapa, faktanya berapa. Makanya proses digitalisasi digital ya yang ada kaitannya dengan proses administrasi dengan menggunakan apapun ya bisa menggunakan proses digital itu mobile aplikasi maupun database terintegrasi antara KTP ya kemudian ada SIM ada STNK. Ini sebetulnya tujuannya adalah membantu meringankan ya proses pengontrolan maupun pengendalian negara. Makanya Indonesia ini dengan mayoritas ya umat Islam ya harusnya melakukan reorientasi ya sudut pandang dalam pengelolaan hajat hidup orang banyak itu. Jangan mengkapitalisasi, membebani masyarakat itu dengan beban-beban yang harusnya itu ditanggung oleh negara. Tuh. Masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Sudah selayaknya reorientasi, mengkapitalisasi masyarakat dengan beragam pajak itu mulai disusutkan. Kalau nggak bisa dihilangkan. Masyarakat memang mayoritas ya pengguna kendaraan itu pada level menengah ke bawah untuk kendaraan roda dua. Dan harusnya negara itu kan bersyukur kalau masyarakat itu ya semakin meningkat ya image terkait dengan sudut pandang positif bagi negara yang terkait dengan ya layanan masyarakat secara umum yaitu SIM dan STNK, negara itu harus membalancing ya, harus mengimbangi dengan apa? Dengan kebijakan yang pro masyarakat, yang pro meringankan rakyat. Sehingga proses digitalisasi, proses administrasi ini tidak bertele-tele dan akan memangkas inefisiensi biaya-biaya yang itu dibebankan kepada masyarakat. Yang kedua, mekanisme evaluasi berbasis resiko. Nah, ini yang kedua, ini saran dan masukan. SIM dan STNK itu kan berlaku bisa lebih lama. Contoh misalkan 10 tahun. Di negara mana ya? Misalkan di negara-negara Eropa 10 tahun. Ya, meskipun tadi saya contohkan di India itu ya 50 tahun kan itu. Kalau di negara-negara tetangga yang lain, kalau itu memang bagus bisa dicontoh. Apalagi negara-negara di Timur Tengah, wah itu juga luar biasa untuk ya
apa itu kebijakan atau regulasi negara yang ada kaitannya dengan hajat hidup masyarakat atau hajat hidup rakyat. Itu harusnya sebagai skala prioritas. Sehingga ya yang awalnya SIM STNK ya itu yang kalau SIM ya 5 tahun ya bisa di 10 tahun misalkan gitu ya. Kalau misalkan bagaimana kalau orang itu mati atau meninggal. Nah, proses meninggal secara administrasi itu kan mulai dari kelurahan ya, mulai dari kependudukan kan itu sudah ada semua. Nah, kalau terintegrasi mekanisme evaluasi berbasis risiko, katanya kan nanti risikonya bagaimana? Kalau tidak ada evaluasi per tahun atau SIM tidak ada perpanjangan per 5 tahun. Nah, itu kan ada risiko yang akan disalahgunakan. Nah, ini harusnya menjadi satu titik sentral sudut pandangnya itu jangan negatif thinking. Harusnya berpositif thinking kepada masyarakat maupun rakyat. Karena pada data terintegrasi itu menjadi satu korelasi nanti kait-mengkait antara apa itu leading sektor kependudukan, leading sektor terkait dengan SIM berarti kepolisian maupun pendapat-pendapat yang lain. Jadi, yang ketiga, negara harusnya mensubsidi gitu dan menurunkan biaya itu. Jadi bukan malah meningkatkan biaya atau justru mengambil biaya SIM maupun STNK ini sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan pajak. Nah, ini kan keliru seperti ini, ya. Justru kalau ini dipandang meningkatkan pajak pada sektor masyarakat bawah, wah ini luar biasa ini. Masyarakat akan mendapatkan dampak yang sangat sangat signifikan terkait dengan ya dilema maupun barrier ya terkait dengan beban-beban hidup termasuk ini ditambah lagi dengan beban ya perpanjangan SIM maupun STNK. Harusnya negara ya mampu mengurai, mampu mencari solusi pendapatan di luar SIM dan STNK sebagai satu substitusi pengganti. Kalau itu memang negara berkeinginan untuk melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan meringankan masyarakat. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Masih banyak sebetulnya pendapatan-pendapatan negara di luar SIM dan STNK itu ya yang mana mampu ya eh, mensubstitusi menggantikan ya eh, pendapatan di SIM dan SNK. Contoh pengelolaan jangan sampai privatisasi ya baik itu terkait dengan mineral, terkait dengan apa itu baik itu yang ada di laut, ada yang di darat ya, minerba dan lain sebagainya. Dan itu sangat 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 apa itu signifikan sekali untuk pendapatan negara. Bukan lagi bertumpu pada pajak maupun pajak SIM maupun pajak STNK yang ada di masyarakat. Jadi tiga itu yang apa itu menjadi concern saya untuk rekomendasi digitalisasi, mekanisme evaluasi berbasis risiko, tidak lagi memandang bahwa SIM dan STNK ini hanya per 5 tahun tapi bisa ditinggal 10 tahun dengan evaluasi berjenjang. Kalau ataupun meninggal, nah ini sebetulnya laporannya kan mulai dari tingkat kelurahan, RT RW kan sudah ada semua. Ya itu berarti sudah nanti akan masuk menjadi satu catatan bahwa SIM-nya maupun STNK-nya itu bukan pada orang yang bersangkutan. Ya memang harus berinvestasi untuk mengintegrasikan apalagi kondisi sekarang ini kan teknologinya sudah 4.0 melangkah kepada 5.0. Kemudian melakukan subsidi atau penurunan biaya. Kalau ataupun tidak ada subsidi, biayanya diturunkan. Sehingga produktivitas masyarakat, alasannya apa? Produktivitas masyarakat terkait dengan kendaraan itu yang mampu membantu ya sarana prasarana untuk meningkatkan ya kinerja masyarakat maupun menghadapi problematika masyarakat untuk produktif. Nah, itu bisa membantu. Kalau ataupun tidak ada subsidi, maka harus ada penurunan biaya. Demikian. Iya, baik. Terima kasih atas closing statement-nya, Dr. Agus. Dan kita tahu semuanya tergantung political will dari pemerintah terkait dalam hal ini Prabowo Gibran ya, usul dari Komisi 3 ya terkait perpanjangan SIM dan lain sebagainya. Dan nanti juga saran dari Dr. Agus yang pastinya harusnya bisa jadi didengarkan ya oleh dalam hal ini memang Korlantas, tapi kita tahu Korlantas kepolisian kan di bawah langsung oleh presiden tanggung jawabnya. Artinya semua kebijakannya presiden apalagi di sistem presidensil di mana
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.